Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Aulia Rahma. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka dari UPBJJ Surabaya. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum mata kuliah MSIM 4204 Jaringan Komputer. Untuk soalnya yaitu kita akan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Ini untuk materinya. Jawabannya yaitu apa itu Comet Prom, yaitu CMD atau Comet Prom adalah sebuah program interpreter dari pemerintah yang disediakan oleh sistem operasi Windows. CMD memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan sistem operasi melalui perintah-perintah teks. Nama lengkapnya adalah Comet Prom dan sering juga disebut sebagai cmd.exe yang merupakan nama file executable-nya di sistem Windows. Apa fungsi CMD? Itu menjalankan perintah sistem. CMD memungkinkan pengguna menjalankan perintah sistem seperti menyalin file atau copy, memindahkan file atau move, menghapus file atau folder del atau RT, dan membuat folder baru atau mkdir. Diagnostik jaringan. CMD digunakan untuk menjalankan perintah jaringan seperti ping atau mengecek koneksi ke server atau alamat IP. IP config yaitu melihat konfigurasi IP komputer. Threshold atau melacak jalur koneksi ke suatu alamat. Netstart menampilkan koneksi jaringan aktif. Automatisasi dan script. CMD bisa menjalankan file batch atau batch yang berisi kumpulan perintah untuk mengotomatisasi tugas-tugas tertentu. Pemecahan masalah sistem. Banyak teknisi IT menggunakan CMD untuk memperbaiki sistem yang bermasalah. Misalnya SFC atau Scano, yaitu memindai dan memperbaiki file sistem yang rusak. CHKDSK, yaitu memeriksa dan memperbaiki kesalahan disk. Langsung saja kita ke implementasinya, yaitu kita akan buka Comet Prom dulu. Untuk yang pertama yaitu ada cd, itu perintah get directory. Kita coba ya. Oke. Selanjutnya ada CLS, itu perintah CLS digunakan untuk membersihkan layar Comet Prom sehingga semua teks yang sebelumnya ditampilkan akan dihapus dari tampilan. Oke. CLS. Nah, tampilannya seperti ini ya, sudah terhapus. Selanjutnya CLS slash tanda tanya adalah perintah yang menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar atau perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Oke. CLS. Oke. Selanjutnya yaitu ada dir slice tanda tanya, perintah yang menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Oke, kita coba dir slice tanda tanya ya. Dir slice tanda tanya. Ini untuk hasilnya. Iya, untuk hasilnya. Oke, selanjutnya itu ada IP config, yaitu perintah IP config bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kita coba ya, IP config. IP config. Nah, untuk IP config-nya seperti ini hasilnya. Setelah itu untuk selanjutnya itu IP config all. Perintah ini memberikan info atau informasi hampir sama dengan perintah IP config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Coba IP all ya. IP config all. IP config all.
Untuk hasilnya seperti ini untuk IP config-nya. Nih ya, untuk IP config-nya seperti ini. Selanjutnya yaitu ada ipconfig tanda tanya, itu perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu kita juga diberikan contoh dari penggunaannya. Oke ya, kita coba ipconfig tanda tanya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ya, oke. Selanjutnya yaitu ada ipconfig release, yaitu perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Yang selanjutnya ada ipconfig renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Mohon maaf untuk kedua materi ini, itu ipconfig release dan ipconfig renew, belum bisa saya implementasikan. Kita lanjut saja ya. Selanjutnya ada ipconfig display DNS. Itu perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Oke, kita coba ya. ipconfig / display DNS. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Sebentar. Ini ipconfig displaynya ya. Seperti ini hasilnya. Setelah itu ada ipconfig flush DNS. Itu tadi digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Kita coba ya, ipconfig / flush DNS. Coba ipconfig flush DNS flush. Oke, kita coba. Sudah. Setelah itu selanjutnya ada ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Register DNS. Oke. Kita coba ya. ipconfig register DNS. ipconfig register DNS ya. Enter. Setelah itu selanjutnya ada ping, yaitu perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping dan digunakan untuk menguji konektivitas jaringan dengan mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat IP atau nama domain tertentu. Ini membantu menentukan apakah host dapat dijangkau, contohnya ping www.google.com. Ya, maaf ya. Coba. Jadi ping ya. Ping www.google.com. Kita coba. Oke, kayak berjalan ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya ada netstat, yaitu perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya netstat sama dengan task manager.
Jika Task Manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan NetStat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Kita coba NetStat ya. NetStat. Oke. Seperti ini. Kita tunggu aja. Memang agak lama ya. Hasilnya seperti ini ya untuk NetStatnya. Selanjutnya kita akan ke tracer, yaitu perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message protokol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Contohnya www.google.com. Oke, kita coba ya. Tracer w.google.com. Seperti ini ya. Kita tunggu dulu untuk hasilnya. Sebentar ya, memang agak lama. Oke, yang untuk hasilnya ini ya, yang untuk hasil tracernya. Selanjutnya kita akan ke ping, yaitu perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping yang mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer, contohnya www.google.com. Kita coba ping ya. Oke, ping
link www.google.com. Oke, kita tunggu dulu. Oke, untuk ini untuk hasil pipingnya ya. Selanjutnya kita ke Nest Lookup, atau Nest Lookup adalah tools yang digunakan untuk menambahkan informasi tentang nama, DNS, dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS, contohnya www.google.com. Oke, kita coba lagi yang Nest Lookup. www.google.com. Nest Lookup ya, kita enter. Nah, ini untuk hasilnya ya. Selanjutnya ada Nets, itu perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Nets, seperti mengonfigurasi peraturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Contohnya Nets interface IP show config. Kita coba ya. Nets interface IP show config. Nets interface IP show config ya. Oke, kita enter. Nah, hasilnya seperti ini yang Nets interface IP show config-nya ya. Oke, selanjutnya ada route. Perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Contohnya route print, yang yaitu untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Kita coba route print ya. Route print. Oke, kita enter. Hasilnya seperti ini untuk route printnya, dan untuk route table-nya. Oke. Untuk yang terakhir ada net, yaitu perintah net untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Contohnya ada net user. Kita coba net user ya. Net user. Oke. Nah, untuk net usernya di sini ada user accounts for laptop VP, bisa store-nya Akpa Uliarma, dan ada guest. Typical account guest. Oke. Sudah seperti ini. Ini untuk hasil dari implementasi tugas 2 mata kuliah jaringan komputer kelas 14. Oke, ini untuk hasilnya ya. Sekian dari saya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan yang saya jelaskan barusan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.